menindaklanjuti keluhan warga terkait bau menyengat yang mengganggu aktivitas masyarakat dan lingkungan sekolah. Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Desa Sumengkau, Kecamatan Sukomoro, Rabu siang. Sidak dilakukan setelah Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk menerima laporan dari masyarakat serta menindaklanjuti hasil rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup. Dalam kunjungan tersebut, anggota Dewan menemukan langsung bau menyengat yang berasal dari sejumlah usaha pengolahan bulu unggas di Desa Sumengkau. Dua jenis usaha menjadi sorotan dalam sidak ini. Pertama, usaha pengolahan bulu bebek menjadi berbagai produk seperti kain terpal, jaket, bantal, dan kasur yang dipasarkan hingga ke luar negeri. Kedua, usaha pengeringan bulu ayam yang digunakan sebagai bahan baku pakan ternak. Komisi 3 menilai bau yang ditimbulkan telah mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat termasuk anak-anak yang beraktivitas di lingkungan sekolah sekitar. Selain meninjau langsung kondisi di lapangan, Komisi 3 DPRD Nganjuk juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memeriksa kelengkapan perizinan usaha, izin lingkungan, serta potensi pencemaran udara dan air yang ditimbulkan. Sebagai langkah tegas, Komisi 3 memberikan batas waktu 2 minggu kepada para pelaku usaha untuk menyelesaikan dan melengkapi seluruh dokumen perizinan yang diperlukan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada perkembangan, DPRD menyatakan akan melakukan sidak ulang, memanggil pihak-pihak terkait, hingga mempertimbangkan opsi penutupan usaha. Terima kasih. Kami dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk melakukan sidak atas dasar satu, laporan dari masyarakat terkait dengan polusi udara di Desa Sumengkau, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Dan yang kedua, kami tindak lanjuti rapat kerja antara Komisi 3 dengan Dinas Lingkungan Hidup dan kita putuskan bersama untuk sidak ke lapangan. Nah, ternyata hasil di lapangan seperti yang dikeluhkan oleh masyarakat. Bau yang menyengat sangat mengganggu pada masyarakat dan juga anak-anak sekolah cukup terganggu atas polusi udara yang disebabkan oleh dua home industry. Ternyata yang satu ini bukan lagi home industry, jadi merupakan sudah perusahaan yang mengelola bulu bebek untuk dijadikan kain terpal, dijadikan jaket, dijadikan bantal, kasur dan sebagainya, dikirim ke luar negeri. Sisanya baru dipakai untuk makanan ternak. Nah, kemudian tinjauan kedua dilakukan pada home industry milik masyarakat, itu tentang pengeringan. Jadi tidak ada pengolahan bulu, hanya pengeringan saja. Nah, ini yang banyak menimbulkan bau seperti yang di timur maupun di sini, dua-duanya ini pengeringan bulu ayam untuk disetor pada perusahaan pabrik makanan ternak. Sikap yang akan dilakukan dari Dewan sendiri Pak terkait adanya bau sedap yang ditimbulkan tadi? Sikap kami tetap kami komunikasikan, koordinasikan dengan dinas terkait. Satu, terkait izin pembangunan lahan, dan yang kedua terkait dengan perizinan usaha yang dilakukan oleh pengusaha, yang ketiga izin di lingkungan hidup terkait pencemaran udara termasuk polusi air yang disebabkan oleh pembuangan limbah dari salah satu perusahaan yang mengelola bulu bebek, bulu ayam. Deadline yang diberikan kepada pengusaha Pak? Deadline kami tadi disampaikan Komisi 3 2 minggu untuk segera diurus izinnya, sehingga mereka masih punya waktu dan kita tunggu perkembangan selanjutnya bagaimana izin yang dilakukan. Apakah sampai akan ada upaya penutupan mungkin Pak? Kalau toh dari waktu yang tetap bukan belum bisa, ya kita akan kunjungan lagi
Kemudian juga kita akan panggil untuk bisa komunikasi lebih baik agar usaha masyarakat ini bagaimana bisa tetap jalan. Baru nanti kita tetapkan deal-deal selanjutnya ini bersama dengan dinas terkait. Ini usaha pengolahan limbah tapi kecil-kecilan, nggak skala besar. Kecil-kecilan daripada nanti nggak diolah dengan benar menimbulkan bau. Jadi saya olah semaksimal mungkin supaya lingkungan tidak bergejolak atau nyaman tentang adanya limbah tapi nggak menimbulkan bau. Iya, Bapak, kalau terkait perizinannya bagaimana Pak tadi? Untuk perizinannya sebenarnya sudah ya, tapi untuk pembaharuan mungkin ada pembaharuan dan ini didatangi Pak tamu-tamu dari DPR juga untuk mengurus perizinan yang baru. Informasi yang kami terima tadi perizinannya untuk produksi shuttlecock, apa benar seperti itu Pak? Iya, ya jual beli bulu bebek, bulu entok, jadi untuk bahan baku shuttlecock. Kalau yang kasar buat pakan ternak, kalau yang sayap buat shuttlecock. Pak, terkait limbah yang dibuang langsung ke sungai tadi bagaimana Pak? Itu sebatas nggak menimbulkan istilahnya kalau menurut saya pribadi ya, karena skala kecil, terus itu airnya juga bersih kok, nggak kotor, karena sudah limbah dari pabrik itu sudah bersih, sudah dikasih kaporit ya udah bersih, dan cuma sabilas lagi aja. Ya. Sabilas bukan. Permintaan dari Bapak Dewan tadi gimana Pak? Untuk diberi pengarahan untuk supaya nyaman di lingkungan dan untuk kedepannya supaya lancar, nggak ada masalah juga aja. Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung keberlangsungan usaha masyarakat selama kegiatan tersebut memenuhi ketentuan perizinan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun kesehatan warga. Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk berharap permasalahan ini dapat segera diselesaikan agar aktivitas masyarakat di Desa Sumengko kembali berjalan normal dan nyaman. DPRD juga menyatakan akan terus memantau perkembangan penanganan kasus tersebut. Dari Nganjuk, Dewa Mahendra, ALTV melaporkan.